Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan guru. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Oke, kita langsung masuk saja ke pembelajaran berikutnya. Oke, kali ini kita akan belajar dengan muatan apa ya? Oke, yuk. Subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pembelajaran 2 halaman 154 sampai 160 dengan muatan bahasa Indonesia, PJOK dan PPKN. Kita masuk ke halaman 154 sampai 157. Bahasa Indonesia mengidentifikasi tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, menuliskan tahapan pertumbuhan tanaman yang berkembang biak dengan biji. Oke, yuk. Oke. Di halaman 154 perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, ini contohnya perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kita harus mengenal dulu apa itu biji. Nah, seperti ini. Nah, biji itu ada lapisannya. Nah, pernah kan kalian makan buah terus ada bijinya? Ya mungkin ada beberapa buah yang ada bijinya, tapi ini yang ada bijinya, contoh mangga gitu kan ya, ada bijinya kan. Nah, biji itu di dalamnya itu ada apanya sih? Nah, Allah menciptakannya itu kok bisa sih biji itu ditanam bisa tumbuh? Nah, karena di dalam biji ada yang namanya embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian yang di sini ini namanya kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, yang di luar itu nama selimut biji atau melindungi biji. Nah, di sinilah kenapa ketika ditanam dia bisa menjadi kecambah, karena dia punya sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Masya Allah ya, dan hanya satu biji aja bisa ada kehidupan di dalamnya. Oke, kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 155. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, ini ada gambar A, ada gambar buah, B ada kecambah, C ada gambar daun dan bunga, D ada gambar biji, yang E adalah gambar daun tumbuh. Nah, seperti apa tahapannya? Nah, yang betul seperti ini. Nah, oke. Ini kita harus terserah kalian menaruhnya di mana gitu ya. Cuman urutannya seperti ini. Kita mulai dari biji dulu ya. Kita biji, kemudian menjadi kecambah, kemudian tumbuh. Setelah tumbuh menjadi besar, dia akan berbunga. Setelah berbunga dia akan berbuah. Terus kemudian setelah berbuah di dalam buahnya ada bijinya muter seperti itu. Nah, ini karena semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur itu? Kakakmu, ibumu, orang tuamu, orang tua kita, Pak Presiden? Bukan. Tapi siapa yang mengaturnya semua? Apa petani? Juga bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Nah, tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Nah, seperti yang contohkan Bu Guru tadi, daur hidup semangka itu bisa dimulai dari ini nih. Kita mulai dari sini dulu, oke? Oke, dengan bahasa kalian sendiri. Lanjut ke halaman 156 sampai 157. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, selain dengan yang tadi itu ada berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, jajar sama mboe. Nah, bahasa Jawanya gitu. Di sebelahnya ibunya, bibitnya. Nah, ada juga tunas yang tumbuh di daun induk seperti tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Seperti apa? Kita lihat berikut ini. Nah, ini mungkin di sekitar kita atau kalian pernah menjumpai cocor bebek. Kemudian yang tunas pisang tumbuh pada batang yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Menjadi tumbuh baru di sekitar induknya. Ini juga tunas. Nah, ini bakal tunas juga. Nah, tumbuhan ini tidak jauh dari induknya. Nah, seperti itu namanya tunas ya. Dia muncul di dekat bibitnya. Pohon bambu. Nah, bambu ini juga sama, berkembang biak dengan tunas. Anakannya itu di dekat induknya. Kalau bahasa Jawanya kita tuh pernah makan bambu loh, bung. Nah, itu orang tua kita pernah jangan bung. Nah, bambu. Jangan gedek. Nah, kita masuk PJOK. Kita bermain lompat batu atau rangka alu.
Seperti apa di halaman 158. Nah, ini kita disuruh buat kelompok nih, terdiri dari 5 orang. Seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Seperti apa? Nah, seperti ini. Setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Nah, ini yang megang 4 nih. Yang meloncat-loncatin ini boleh loh. Dari gambar itu kan satu anak tuh. Nah, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Tapi hati-hati ya, nanti kejepit kakinya. Nah, ini mending satu anak dulu aja yang main, yang di dalam ini ya, baru bergiliran. Oke, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka, jangan sampai kejepit bambu. Bismillah dulu, oke? Lanjut, kita masuk PPKN. Memahami pentingnya bekerja sama. Seperti apa pentingnya bersama-sama? Nah, yang tidak jauh dengan ketika saat kita bermain, kita butuh kerjasama. Nah, biar kita bermainnya juga menyenangkan, nggak ada rasa iri sama teman, bergiliran, tidak ada yang curang, sportif, kompak gitu loh. Oke, lanjut. Saya terangkan bentar nih dikit. Pentingnya bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dengan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat, pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka membahayakan seluruh pemain. Nah, ini ada pertanyaan nih di halaman 159. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya iyalah, kita butuh teman juga kan untuk menggerakkan bambunya. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Nah, kita harus saling menghargai dan menghormati, bergiliran. Biasanya kita pakai shoot ya gitu, shoot dulu yuk, shoot. Nah, siapa yang main duluan? Nah, itu harus adil. Jadi, bagaimana cara kamu bekerja sama? Saling menghargai. Oke. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Konsentrasi, ya kan? Biar nggak kejepit bambu, konsentrasi, kemudian kekompakan. Oke. Kekompakan tuh yang megangin bambunya tuh harus kompak tuh. Kalau nggak kompak, satu maju satu mundur jepit temennya dong, ya kan? Oke, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Nah, nggak konsentrasi, takutnya kejepit bambu kan? Nggak konsentrasi. Kemudian yang temennya yang pegang bambu itu kalau nggak kompak dengan temannya, nanti juga menggagalkan permainan, ya kan? Oke. Apakah kamu bekerja sama dengan, nah ini sama kayak tadi ya, apakah saya dengan saat bermain bambu? Udahlah. Oke, lanjut. Kesimpulan tema 1 subtema 4 pembelajaran 2 seperti apa? Seperti ini. Oke, bahasa Indonesia. Cara berkembang biak tanaman atau tumbuhan. Tanaman itu yang memang sengaja ditanam. Kalau tumbuhan itu tumbuh secara alami ya, liar gitu ya. Nah, itu dibagi dua, ada vegetatif dan generatif. Untuk generatif itu melalui biji dari bibit tanaman atau tumbuhan tersebut. Seperti misalkan pohon mangga nih, pohon mangga itu ada di hutan, kan dia berbuah, buahnya jatuh ke bawah dan itu bijinya tuh dibiarkan begitu saja. Nah, nanti lama-lama juga akan tumbuh. Nah, seperti para penjual bunga atau penjual pohon-pohon buah itu kan juga gitu, dia menanam bijinya. Ini namanya generatif dari bibit buah itu sendiri, pohon itu sendiri. Nah, ini yang agak penjabarannya agak banyak nih. Berkembang biak vegetatif. Berkembang biak ini maksudnya kan jumlahnya akan semakin banyak gitu loh, Rek. Nah, vegetatif alami dan vegetatif buatan seperti apa? Kita lanjut. Nah, ini di subtema 4 pembelajaran 2 ini kita mengenal cara berkembang tanaman ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif dengan cara menanam biji dari tumbuhan tanaman tersebut, biji mangga, biji jeruk, dan lain-lain. Untuk vegetatif ada dua, yaitu secara alami dengan cara tunas. Seperti apa? Yaitu seperti cocok bebek, pisang, dan bambu. Yang kedua dengan umbi. Umbi itu ini contohnya wortel, singkong, bakung, bawang. Ini namanya, kalau singkong tuh umbi batang, kalau bawang tuh namanya umbi lapis, bakung umbi lapis, wortel tuh umbi umbi akar ya, umbi akar ya. Singkong tuh umbi akar ya, kayak kentang tuh umbi batang, kentang. Oke, lanjut. Yang ketiga spora tuh jamur, pakis. Nah, ini nih yang kecil-kecil di daunnya ini namanya sporanya. Ini nanti akan bertambah banyak, ada lumut, ada
tanaman paku. Yuk kita lanjut ke keempat, geragi atau stalon, itu seperti rumput teki dan stroberi. Kemudian akar tinggal atau rhizoma, ini biasanya masuk pada tanaman toga nih, laos, kencur, jahe, kunyit, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua ini kita pelajari, ini yang ada di alam sekitar kita. Semuanya ini siapa yang ngatur? Allah SWT. Oke, kita harus mensyukurinya. Vegetatif alami, sekarang vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini manusia mengembangbiakkan dengan cara bantuan tangan manusia dengan cara mencangkok. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Kemudian mengeten seperti ini. Kemudian menyetek seperti ini, tinggal tancap aja ini ya. Kemudian okulasi seperti ini, dan merunduk seperti ini. Ini hanya sekedar mengenal aja ya. Untuk lebih lanjutnya bisa dilanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya di tingkat selanjutnya. Oke. PJOK. Nah, kita mengenal yang namanya lompat bambu, dengan istilahnya adalah rangku alu. Nah, ini rangku alu ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, inilah kekayaan alam yang ada di Indonesia, kekayaan alam. Ya, juga termasuk kekayaan budaya juga. Nah, masuk kan? Kita tetap bekerja sama. PPKN, bekerja sama merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, ini pohon beringin lambangnya. Pentingnya bekerja sama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, yang berat jadi lebih ringan, dan efisien waktu. Dengan bekerja sama kita semakin kuat dan mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan mudah. Karena dalam bekerja sama kita saling menghormati, menghargai, dan menyemangati satu sama lain. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Untuk kurang lebihnya Puji mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.